Soalnya kalau nggak kita cek, kalau jalan kita lebih dari kecepatan 80, misalkan kita bawa muatan berat, itu biasanya kendalanya di ban kita panas. Kalau nggak kita cek, bisa-bisa meledos. Halo sobat pendengar setia, selamat datang di podcast kita kali ini. Saya Bahtiar Arfan dan hari ini kita akan mengobrol tentang sosok pahlawan jalan raya yaitu sopir truk. Yuk kita sapa dulu narasumber kita, Bapak Ali Makmun. Halo, apa kabar Pak? Baik, Bagaimana kabarnya hari ini? baik. Bisa diceritakan sejak kapan Bapak menjadi sopir truk? Sejak tahun 2000 berapa itu, lupa. Mungkin udah 25 tahunan ini. Sudah lama berarti ya Pak? Iya. Apa yang membuat Bapak memilih profesi ini Pak? Ya mungkin udah takdir jadi sopir. Ya gitulah. Namanya profesi orang nggak tahu gitu loh. Mungkin udah jadi profesi ya. Apa yang ada harus dijalani. Ya yang penting kita bersyukur bisa punya keterampilan menjadi sopir gitu loh. Truk apa yang biasanya Bapak kendarai? Truk kol diesel ya roda 6, roda 4 belakang, depan 2, roda 6, truk kol diesel. Itu pakai bak apa Pak biasanya Pak? Bak kayu. Terus seperti apa sih Pak rutinitas seorang sopir ketika di jalan itu? Ya di jalan, yang namanya di jalan itu orang nggak pernah tahu. Yang penting kita berangkat pagi, ambil muatan, habis itu kita pulang. Tuh. Kayak gitu terus berarti sehari-hari Pak? Iya, kalau ada muatan, kalau nggak ada ya biasa di rumah lah. Tapi sehari-hari ya rutinitas kita cari muatan. Berapa lama biasanya Bapak di jalan itu sekali Lamanya perjalanan? mungkin 24 jam, bisa 1 hari 1 malam, paling lama. Kalau luar kota bisa nyampe 2 hari 2 malam, itu di jalan, baru pulang. Perjalanan paling lama itu kemana Pak biasanya? Ke Jawa Barat, Jawa Timur. Kalau Jawa Barat nyampe Bandung, Jakarta. Paling kalau Jawa Timur nyampe Surabaya, Kediri gitu. Tulungagung, Blitar. Jauh berarti ya Pak? Ya, lumayan. Apa pengalaman paling berkesan selama menjadi sopir truk itu? Yang paling berkesan itu kalau ada muatan ringan, terus ongkosnya ya dibilang tinggi gitu, kita jadi supir ya lumayan lah. Kalau udah muatan berat, ongkos mepet, itu kesan yang paling nggak enak itu, apalagi macet. Nah itu yang paling repot seorang supir di jalan itu. Muatannya berat tapi ongkosnya kecil ya gitu Iya. Pak? Terus bagaimana cara Bapak menjaga stamina tubuh agar bisa tetap fit di perjalanan panjang itu? Ya kita kalau di jalan usahakan 4 jam harus berhenti istirahat supaya tenaga kita lebih fit, tubuh kita lebih segar dan bisa beraktivitas kembali di jalan. Usahakan 4 jam harus berhenti, harus beristirahat. Biasanya itu istirahatnya di mana Pak? Ya di rest area, mungkin di pom bensin, pokoknya yang ada tempat yang enak lah, yang nyaman, yang aman. Terus apa tantangan terbesar yang sering dihadapi seorang sopir truk itu Pak? Ya tantangannya ya kendala kalau kita mau bawa muatan berat, tiba-tiba ban gembos, itulah tantangan terberat seorang sopir.
harus berjibaku dengan keadaan. Biasanya itu kalau perjalanan jauh itu sendirian apa sama teman biasanya, Ya Pak? kadang kita sendiri, terkadang kita bawa teman. Ya tergantung kondisi kita. Kalau kita terlalu capek ya bawa teman. Kalau fit lah ya kita sendiri. Ya, ada nyeper sendiri gitu, Pak. Iya. Pernahkah Bapak mengalami kejadian darurat, misalnya seperti kecelakaan atau apa gitu, Pak? Alhamdulillah belum pernah. Kalau ban-ban bocor gitu, Kalau ban bocor itu memang udah resiko. Udah biasa kejadian ban bocor, ban bledos itu udah biasa, tapi nggak sering. terus kan Bapak biasanya perjalanan jauh gitu kan. Terus bagaimana cara mengatasi rindu kepada keluarga atau anak gitu, Pak? Ya kita sekarang kan ada yang namanya HP, ya kita bisa ngobrol komunikasi lewat HP gitu. Terus menurut Bapak bagaimana kondisi jalan dan fasilitas istirahat untuk sopir di Indonesia saat ini? Kalau untuk fasilitas seorang sopir di jalan, ya kita menurut kita masing-masing enaknya mau istirahat di mana, di rest area ada, di pom bensin ada, ya tergantung kita yang cari yang aman aja. Waktu kita lelah dekat pom bensin, ya kita berhenti di pom bensin. Enggak terlalu dipaksakan untuk istirahat di sana, enggak, jangan. Itu bahaya. Kalau untuk makan sehari-hari itu gimana, Pak? Ya, bahkan sehari-hari ya kita beli. Kita kan namanya di jalan harus butuh stamina. Untuk uang jajan ya kita itu dari ongkos tadi. Misalkan kita ke Jawa Timur ongkosan berapa, terus dipotong mobil berapa, itu terus minyak berapa, terus uang jalan berapa, ya sisanya itu buat sopirnya sama kalau bawa kernet sama kernetnya gitu. Kalau biasanya itu sekali jalan kan mesti isi nganu bahan bakar di pom biasanya, Pak, itu berapa liter? Ya tergantung kita rutenya kemana. Kalau lokalan misalkan ke Kebumen, ke Jogja itu paling 350-an pp untuk minyaknya, belum lain-lainnya. Terus banyak yang bilang orang itu sopir adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Apa pendapat Bapak itu? Ya kalau menurut pahlawan sih ya dibilang pahlawan, ya dibilang enggak. Soalnya kita berjibaku dengan suasana yang lah enggak, ya dibilang untung ya untung, dibilang rugi ya rugi. Jadi seorang sopir itu ya memang berat aslinya, beresiko dengan nyawa. Tapi kalau kita dibalikkan dengan keadaan itu ya kita nggak kerja. Emang sudah resiko dari sopir ya harus berani menerima tantangan. Berarti tantangannya banyak gitu ya, Pak? Ya, Jadi sopir. yang tapi kan nggak sering ada tantangan. Tantangan pasti ada, setiap manusia pasti ada tantangan. Ya kita syukuri aja, mau tantangan itu berat, sekecil apapun ya kita syukuri sambil kita nikmati lah proses hidup ini dengan sabar gitu. Biasanya kalau Bapak muat itu paling sering tuh muat apa, Pak? Ya nggak mesti, kadang yang namanya kita kerja serabutan ya kadang dapat muatan, misalkan musim panen kita dapat gabah, kalau ada ekspedisi kita ekspedisi, kalau ada material ya kita muat material seperti pasir itu. Ya namanya serabutan apa aja kita bawa gitu. Jadi kayak buah-buah gitu juga, Pak? Buah juga, itu namanya ekspedisi.
Apakah Bapak ingin anak atau generasi muda sekarang itu mengikuti jejak seorang sopir? Ya kalau menurut saya janganlah nyopir, asal nyopir bisa. Yang penting bisa nyopir tapi aja jangan terlalu jadi sopir truk. Kalau bisa cari pekerjaan yang lebih ringan, yang lebih enak lah. Risikonya besar itu ya Pak. Ya kalau dibilang resiko ya memang semua pekerjaan ada resiko, ada resikonya. Terus apakah Bapak biasanya kalau muat itu kan pakai truk sehari-hari itu pernah pindah-pindah truk atau gimana gitu Pak? Ya pernah pindah pindah muatan apa pindah armada. Pindah armada. Kalau pindah armada sih ya pernah. Kadang bawa armada teman, kadang bawa armada batangan kita sendiri. Ya kalau kita disuruh teman untuk bawa armadanya, ya kalau kita lagi nggak ada kerjaan ya kita bawa. Kadang disuruh kita nemenin, ya mau kalau nggak ada kerjaan yang lain. Berarti saling bergantian. Iya, kita semua kalau sesama sopir itu saling gotong royong. Mau nggak di jalan, nggak di mana, kalau kita ketemu sopir itu biasanya saling menyapa. Jadi ada solidaritas seorang sopir. Apakah Bapak juga mengikuti komunitas-komunitas truk itu Pak? Ya dulu ada di yang namanya di Demak itu dulu ada Bodem, ya kita ngikutin. Itu komunitasnya komunitas untuk apa Pak biasanya Ya Pak? untuk sopir-sopir biasa. Untuk sopir daerah wilayah Bodem itu kan daerah Demak. Namanya Bodem. Untuk sopir daerah Demak. Itu biasanya kalau ada temannya yang kesusahan tuh sering dibantu gitu Pak. Ya kalau kita bantu solidaritas untuk sosialisasi ya kita pernah. Gitu. Buat orang yang ada kesusahan itu pasti ada. Terus kalau boleh memilih apa impian terbesar Bapak selain mengemudi truk? Kalau impian terbesar ya jadi pengusaha sukses. Gitu. Jadi pengusaha sukses. Yang dimaksud pengusaha sukses itu kayak gimana sih Pak? Ya kita punya usaha, terus usaha sendiri, ada pemasukan, ada pengeluaran. Yang penting kita punya usaha, misalkan kita dagang apa gitu. Yang penting usaha kita sendiri, terus usaha itu menjadi kita sukses. Itu cita-cita. Sejak usia berapa Bapak mulai mengemudi truk itu Pak? Sejak kalau mengemudi sejak usia 17-an, sekitar 17 tahun. Dulu kalau bensin seharga 1.100, itu mulai pertama kali bawa mobil. Pernahkah Bapak mengalami kehabisan bensin ketika perjalanan gitu Pak? Alhamdulillah belum pernah. Kita itu kan ada namanya speedometer ya, kita kalau sudah habis ya kita harus cari pom bensin terdekat untuk mengisi minyak gitu. Supaya kita tidak kehabisan. Kalau kita kehabisan minyak, biasanya truk kalau di situ namanya masuk angin, itu harus kita pompa dulu ya, mungkin lebih ribet lah. Terus jangan sampai kita kehabisan minyak, usahakan jalan itu. Biasanya truk kalau kehabisan minyak itu mogok. Nah kalau mogok itu kita terus pompa dulu, terus kita kehabisan waktu gitu. Bagaimana rasanya menyetir di malam hari dengan jalanan yang sepi biasanya Pak? Ya biasa kendalanya itu ngantuk. Cuman untuk mengantisipasi ya kita kalau merasa mata kita ngantuk ya kita istirahat. Kendalanya terutama di malam hari itu ngantuk. Istirahat berapa menit. Kalau tinggal tidur, kalau udah nyaman
kita jalan lagi. Mungkin kita bisa ngopi dulu di jalan gitu. Pernahkah Bapak mengalami kejadian yang unik ketika di jalan gitu, Pak? Kejadian unik itu apa? Kayaknya belum pernah itu. Ya alhamdulillah kalau di jalan lancar. Kendalanya itu macet paling gitu. Jalanan macet, jalanan rusak itu udah biasa. Apa pengalaman yang paling menegangkan di jalan itu, Pak? Yang menegangkan itu apa? Ya kalau ada kita di jalan kalau ada macet itu pasti semua supir itu terasa nggak nyaman, terasa tegang, Jengkel gitu, Pak? jengkel, ada aja pokoknya. Ada yang terasa pokoknya jengkel, ada yang ngantuk. Gitu. Pokoknya kalau jalanan macet itu biasanya supir itu ngeluh. Kalau perjalanan jauh itu keluar kota itu biasanya lewat tol atau jalan alternatif biasa, Pak? Ya tergantung ongkosnya. Kalau ongkosnya kita lewat tol mampu, ya kita lewat tol. Kalau tidak cukup untuk lewat tol, ya kita lewat Pantura gitu. Lewat jalan biasa, Jalan berarti, Pak. biasa. Pernahkah Bapak mengalami kayak kejadian remblong atau sejenisnya gitu, Pak? Kalau remblong belum pernah. Kalau ban pecah itu memang pernah, tapi nggak sering. Kalau remblong belum pernah. Apakah Bapak sering tidur di kabin truk ketika istirahat gitu, Pak? Atau tidur di mana gitu? Ya tidurnya seorang sopir truk itu paling ya biasanya di dalam mobil, di dalam kabin itu. Di dalam kabin itu tidurnya, istirahatnya. Terus bagaimana cara Bapak mengusir rasa bosan ketika mengemudi di jalan itu? Ya kita nikmati aja lah, jangan kita ambil kalau kita bosan terus kita nggak mau kerja lagi. Orang kita jadi seorang sopir, selain sopir kita nggak bisa, harus kita nikmati, jangan sampai merasa bosan. Enggak kayak menyalakan musik atau apa gitu, Pak? Buat Kalau musik hiburan. ya memang ada, cuman buat itu menghibur aja. Kadang kalau kita nyalakan musik atau kita itu nyetel musik yang keras, kadang kita di jalan nggak tahu ban kita gembos itu nggak kedengeran. Ya kita buat musik itu buat sekedar hiburan aja, nyetel yang jangan keras-keras, biasanya gitu. Terus bagaimana komunikasi antara apa Bapak itu sama keluarga ketika sedang di luar kota gitu, Pak? Ya kadang kalau komunikasi ya kita pas lagi istirahat, terus kita lagi bongkar itu biasanya ada waktu yang longgar, yang agak lama. Jadi kita bisa buat untuk komunikasi dengan keluarga. Kalau lagi istirahat gitu. Terus bagaimana rasanya ketika punya sesama teman sopir ketika di jalan gitu, Pak? Ya senang. Memang yang kita butuhkan itu di jalan punya teman banyak. Misalkan kita ada apa-apa, kalau kita punya teman di jalan banyak, insya Allah kita dibantu. Gitu. Terus cerita paling lucu yang pernah dialami di jalan itu kayak apa, Pak? Yang paling lucu itu apa sih? Kayaknya jadi sopir itu yang lucu-lucu itu apa? Mungkin ya apa itu? Nggak ada lah, biasa lah gitu. Terus ketika perjalanan biasanya kalau lewat jalan biasa itu apakah ada yang sering nebeng-nebeng gitu, Pak? Kalau dulu zaman dulu ada anak-anak pang itu. Kalau sekarang udah nggak ada kayaknya udah di anu sama Pak Polisi. Kadangkala di lampu merah itu ya sering ada tapi ya nggak sering kayak dulu. Kalau dulu ada banyak orang itu nebeng-nebeng itu.
Bagaimana rasanya ketika pulang dan membawa rezeki untuk keluarga gitu, Pak? Ya kita syukuri, kita senang lah pulang-pulang badan capek, kita pulang bawa rezeki, kita masih diberi keselamatan, ya kita syukuri aja, nikmati. Terus bagaimana peran pemerintah itu untuk mendukung para sopir-sopir truk gitu, Pak? Kalau peran pemerintah ya biasanya sih itu malah mempersulit seorang supir. Apalagi ini kemarin ada larangan odol. Itu jadi supir nggak anu itu, nggak pro kontra sama supir itu. Banyak peraturan tuh, Pak. Ke peraturan-peraturan itu memberatkan sopir. Misalkan kita bawa muatan dikit ya kita senang, tapi dilarang oleh pemerintah. Gitu. Bawa muatan tinggi itu kan larangan bagi pemerintah. Tapi kalau bagi supir itu kan kalau seorang pengusaha misalkan ke sana bawa segini ton, tapi ternyata dapatnya dari pemerintah cuman segini. Tapi kan yang rugi itu kan yang pengusaha. Ya, kalau supir enak gitu, bawa ringan. Bagaimana perbedaan dulu dan sekarang soal rute perjalanan gitu, Pak? Kalau dulu kan nggak terlalu banyak mobil, tapi kalau sekarang jalanan udah rapet, banyak mobil, kendaraan lain roda dua, jalanan makin ramai. Apakah Bapak ketika di jalan itu pernah salah jalan atau kesasar gitu, Pak? Kalau namanya salah jalan itu pasti pernah. Kadang kita cari alamat yang belum kita ketahui, nah itu kendala kita. Tapi sekarang ada Google Map, kita Sherlock udah nyampe. Enaknya sekarang gitu. Berarti kayak menggunakan GPS gitu, Iya, Pak. GPS. Pernahkah anak atau istri itu ikut perjalanan jauh gitu, Pak? Pernah dulu waktu anak-anak masih kecil tuh sering ikut ngambil muatan itu di Magelang, muatan pasir itu pernah sekali-sekali, tapi nggak sering, cuman sekali-sekali kalau ada waktu libur anak-anak nggak sekolah gitu biasanya ikut. Tapi kalau sekarang nggak pernah, mungkin capek karena terlalu lama di jalan gitu biasanya. Terus apakah Bapak pernah merasa ingin berhenti dari pekerjaan ini? Kalau mau berhenti sih ada, cuman kita kalau kita berhenti jadi supir terus kita mau kerja apa gitu. Ya mau nggak mau harus kita jalani profesi kita. Terus apa doa yang biasanya dipanjatkan ketika sebelum berangkat gitu, Pak? Ya kita minta supaya di perjalanan kita lancar, diberi keselamatan, diberi rezeki yang halal gitu. Terus apa pesan Bapak untuk para sopir-sopir yang pemula itu, Pak? Ya hati-hati di jalan, jaga kesehatan, ya terutama hati-hati itu. Hati-hati di jalan. Bagaimana anak-anak melihat pekerjaan ayahnya sebagai sopir truk gitu, Pak? Ya biasalah, namanya bapaknya jadi sopir ya harus mengerti resiko keadaan jadi seorang sopir itu. Mungkin anak-anak belum bisa merasakan, soalnya belum pernah menjadi seorang sopir. Mungkin kalau udah dewasa, udah bisa cari kerjaan, dia baru mengerti gimana rasanya jadi seorang sopir gitu. Bagaimana cara tetap sabar untuk menghadapi pengendara lain yang ugal-ugalan di jalan, Pak? Ya kita saling pengertian lah. Kalau kita yang digunakan emosi, mungkin kita selalu bertengkar di jalanan gitu. Harus kita jaga emosi dan tetap sabar. Bisa mengendalikan
mengendalikan emosi Untuk gitu, Pak. mengendalikan emosi kita harus sabar, saling pengertian sama sopir. Pernahkah Bapak membantu teman yang sedang kesulitan ketika di jalan, Pak? Pernah sering lah, misalkan ada teman lagi kebanan, ban bocor, ban bledos, itu sama teman kita tahu harus kita bantu. Itu Apa hal yang paling berharga yang didapat dari profesi ini, Pak? yang paling berharga lah. Apa sih? Ya, mungkin kita dapat rezeki dari profesi kita, bisanya kita jadi sopir ya, kita nikmati aja gitu. Apa rencana atau cita-cita Bapak ke depannya setelah pensiun menjadi sopir ini? Rencananya kalau sudah pensiun ya kita istiqomah untuk ibadah di rumah gitulah. Menurut Bapak, apa pentingnya peran sopir di Indonesia ini? Peran sopir, ya kita apa ya, jadi peran kita mas jadi sopir harus kita apa itu, seorang sopir kalau kita menurut saya pribadi ya, untuk jadi sopir kita jangan terlalu bangga lah, ya kita nikmati. Satu, kita harus hati-hati di jalan gitu. Terus apa ya, ya peran kita, menurut peran kita masing-masing apa itu, untuk peran itu. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap profesi ini, Pak? Kalau masyarakat menilai, yang ada menilai seorang sopir itu dikatakan buruk, ada yang senang, ada yang enggak, itu menurut orang itu. Kalau menurut namanya orang itu punya pandangan berbeda. Ada yang bisa menilai kita, oh seorang sopir itu kayak gini, gini, gini. Ada yang menilai kita, orang itu beda-beda. Apa harapan Bapak untuk kondisi jalan di Indonesia sekarang ini? Ya, kalau untuk kondisi ya kita mintanya lebih lancar, nggak ada jalan yang rusak, terutama untuk apa itu, mengurangi kemacetan itu harus kita tingkatkan. Apakah truk modern lebih nyaman dibandingkan dulu, Pak? Ya, kalau dibilang nyaman ya lebih nyaman yang sekarang. Soalnya truk baru sama truk lama itu kan lebih, tenaganya lebih lebih besar yang sekarang. CC-nya lebih gede. Kalau dulu kan CC-nya kecil gitu. Ya nyaman yang sekarang. Apakah Bapak pernah mengalami mogok di jalan? Kalau mogok di jalan sih pernah. Paling ada kendala, kadang kita jalan muatan berat, jalan rusak, itu yang sering kita anu gitu, yang bagian kaki-kaki. Kadang kita patah laker kena, pecah, kadang as patah, itu yang sering apa yang kita anu tadi, yang kita Berarti alami. setiap perjalanan itu sering-sering mengecek kondisi truk gitu, Pak. Iya kalau, Ban, rem. iya jelas. Soalnya kalau nggak kita cek, kalau jalan kita lebih dari kecepatan 80, misalkan kita bawa muatan berat, itu biasanya kendalanya di ban kita panas. Kalau nggak kita cek, bisa-bisa meledos. Harus kita cek, apalagi bawa muatan pasir itu harus sering ngecek ban. Kalau Bapak diberi kesempatan memilih ulang, apakah Bapak tetap ingin menjadi seorang sopir truk? Ya kalau ada yang dipilih ya kita nggak memilih jadi sopir. Kalau ada yang dipilih, kalau nggak ada yang dipilih ya kita nikmati jadi seorang sopir. Apa pesan-pesan Bapak untuk sopir-sopir sekarang ini, Pak?
Ya tetap semangat, jaga kesehatan, terus hati-hati di jalan. Terima kasih banyak Bapak Ali atas cerita dan pengalaman yang luar biasa ini. Dari obrolan ini kita bisa belajar bahwa profesi supir truk itu bukan sekedar perjalanan, tapi sebuah pengabdian. Mereka berkorban waktu, tenaga, bahkan jauh dari keluarga demi memastikan kebutuhan kita sampai di tempat tujuan. Untuk para pendengar setia, semoga episode kali ini membuka mata kita untuk lebih menghargai para pekerja jalanan, khususnya sopir truk. Saya Bahtiar Arfan, pamit undur diri. Jangan lupa ikuti podcast kami di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.